Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan video kita di channel belajar bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngelanjutin video sebelumnya yang bahas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan ini. Ini adalah part 3-nya. Oke, kita mulai aja langsung mulai dari pasal 43 ngebahas tentang jalan tol diselenggarakan untuk memperlancar lalu lintas daerah yang telah berkembang. Yang B, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang C, meringankan beban dana pemerintah pusat melalui partisipasi pengguna jalan. D, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Kemudian selanjutnya dan seterusnya. Di sini ayat 3, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan. Penggunaan jalan tol dikenai kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, preservasi, dan pembangunan jaringan jalan tol. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian pasal 48, tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat 1, besarannya tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan dimaksud sebagai jalan tol. Evaluasi dan penyesuaian tarif dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pertama, laju inflasi. Yang kedua, evaluasi terhadap pemenuhan SPM, standar pelayanan minimum jalan tol. Kemudian pada ayat 4, selain evaluasi dan penyesuaian tarif tol yang dilakukan setiap 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 3, evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan dalam hal 1, pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan jalan tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas jalan tol. Yang kedua, terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi, dan atau C, terdapat kebijakan pemerintah pusat mempengaruhi kelayakan investasi jalan tol. Oke, selanjutnya ayat 5 ini membahas tentang kelayakan finansial jalan tol. Ayat 6 membahas tentang audit oleh lembaga berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Kemudian yang ayat 7, pemberlakuan tarif tol itu dilakukan setiap 2 tahun sekali. Kemudian evaluasi dan penyesuaian tarif tol setiap 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri. Oke, pada pasal 50, pengusahaan jalan tol dimaksudkan untuk percepatan mewujudkan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional. Oke, yang ayat 4, pengusahaan jalan tol yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan usaha milik swasta. Pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan melalui perjanjian pengusahaan jalan tol dengan pemerintahan pusat. Ayat 6, pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diaudit oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ayat 7, dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha, pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya. Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang ditetapkan antara pemerintah pusat dan badan usaha melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oke, seperti ini tarif tol awal dari pengusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 10, huruf B ditetapkan lebih rendah daripada tarif tol yang berlaku pada akhir masa konsesi.
Oke, seterusnya ini masih membahas tentang tarif tol. Kemudian pasal 51A membahas tentang SPM jalan tol, meliputi 1. Kondisi jalan tol, 2. Prasarana keselamatan dan keamanan, yang 3. Prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol. Yang tadi saya sebutkan itu ada di ayat 2. Kemudian di ayat 3-nya, badan usaha wajib melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, secara berkala paling lama 6 bulan dan menyampaikan laporan evaluasi kepada menteri. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 4, menteri melalui BPJT dan atau unit organisasi yang ditunjuk oleh menteri melakukan pengecekan atas laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3. SPM jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dimuat dalam perjanjian pengusahaan jalan tol. Ayat 6-nya, hasil evaluasi SPM jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan informasi publik. Ayat 7-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai SPM jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 51B, setiap badan usaha yang tidak memenuhi SPM jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 51A ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan penyesuaian tarif, denda administratif dan atau pembatalan perjanjian pengusahaan jalan tol. Oke, ini pasal 52-nya. Dapat dibaca sebagaimana berikut ini. Kemudian pasal 52A sama seperti ini sanksi untuk apabila tidak menyediakan jalan pengganti ya. Teguran tertulis, denda administratif, dan pembatalan perjanjian pengusahaan jalan tol. Kemudian di pasal 55, pengguna jalan tol wajib membayar tarif tol. Oke. Keduanya, pengguna jalan tol tidak membayar tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan sanksi administratif berupa denda. Oke, kemudian lanjutkan pasal 56A. Setiap orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses jalan masuk dan keluar jalan tol. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penghentian pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, atau pembongkaran bangunan. Pasal 57. Pengawasan jalan tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib, pengaturan, dan pembinaan jalan tol, serta pengusahaan jalan tol. Ayat 2-nya, pengawasan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari pengawasan umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pengawasan pengusahaan yang dilakukan oleh BPJT. Ayat ketiganya, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan bagian ke-7 bab 5A atau jalan khusus, pasal 57A ayat 1. Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh A. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. B. Badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. C. Perseorangan. D. Kelompok masyarakat. Dan atau E. Instansi pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan. Ayat 2. Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Ayat 3-nya, jalan khusus dikategorikan menjadi 3, yaitu jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk jalan umum. Yang B, jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk jalan umum. Dan C, jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk jalan umum. Oke, kemudian lanjut di pasal 57B ayat 1-nya, badan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal
57A ayat 1 huruf A dan huruf B, termasuk penyedia jasa dan atau subpenyedia jasa yang memerlukan jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun jalan khusus untuk keperluan mobilitas usahanya. Dalam hal badan usaha, penyedia jasa dan atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan jalan umum, dan untuk membangun jalan khusus wajib meningkatkan standar dan kualitas jalan umum sesuai dengan kebutuhan penggunaan jalan umum, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat. Pasal 57B ayat 3. Badan usaha, penyedia jasa atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Denda administratif, C. Pembekuan izin dan atau pencabutan izin. Dalam hal badan usaha, penyedia jasa dan atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membangun jalan khusus di atas tanah badan milik negara atau badan milik daerah, mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah. Oke, ini lanjutannya dapat dibaca seperti berikut. Kemudian di pasal 57C ini pasal 57D. Oke, ini pasal 57E, pembangunan jalan khusus meliputi kegiatan A. Penyusunan program dan anggaran, B. Perencanaan teknis, C. Pelaksanaan konstruksi, D. Pengoperasian jalan, dan E. Preservasi jalan. Oke, pembangunan jalan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ini pasal 61A. Sistem pada ayat 2-nya, sistem data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan paling sedikit untuk A. Penyusunan program dan anggaran, B. Perencanaan teknis, C. Pelaksanaan konstruksi, D. Pengoperasian jalan, E. Preservasi jalan dan pengawasan. Pasal 61B. Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61A memuat basis data jaringan jalan secara nasional. Basis data dimaksud yang bagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diperbaharui setiap 1 tahun oleh pemerintah pusat. Ini pasal 62, ketentuan bagian 7 bab 7 tentang partisipasi masyarakat. Kemudian ini pasal 62 yaitu tentang masyarakat berhak atas memberi masukan, berpartisipasi dalam peninggalan jalan, kemudian memperoleh manfaat atas peninggalan jalan, memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan, memperoleh ganti rugi dan mengajukan gugatan kepada pengadilan. Kemudian ini pasal 62, masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan. Dan di pasal 62-nya, selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang jalan diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke, ini penyidik pegawai negeri sipil ya, yang menyidik tentang laporan. Kemudian seperti berikut ini adalah lanjutannya. Oke, masih tentang penyidik. Kemudian di pasal 67A mengenai penyidik juga masih. Oke, ini adalah pasal 2, pasal tambahan ini mungkin ya, pasal tambahan ayat 1-nya, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, penyelenggaraan jalan desa oleh pemerintah daerah kabupaten yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Kemudian undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kemudian ini adalah penjelasan pasal 12 ayat 3.
Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di ruang pengawasan jalan termasuk mendirikan bangunan sebagian dari bangunan atau garis padan bangunan di ruang pengawasan jalan. Berikut ini juga ada perubahan pada penjelasan pasal 47 ayat 2 ayat 3-nya seperti berikut. Oke, baik, sekian video kami dari presentasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan. Terima kasih telah menonton, dan undang-undangnya bisa dapat dilihat secara full di internet, dan juga terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pasal dan ayat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.